Selamat siang teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tirsa Blesia Yeberli dari kelas 12 MIPA 1. Pada saat ini, saya akan membuat video untuk khotbah dari Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11 untuk ujian praktik agama Kristen. Sebelum kita memulai membacakan khotbah, alangkah baiknya kita menyanyikan puji-pujian terlebih dahulu dari Kinu Jemaat nomor 3 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sebentar lagi hamba-Mu ini ingin membacakan Alkitab dan menyampaikan khotbah dalam video ini untuk ujian praktek agama Kristen. Kiranya Engkau memberkati dan berikan karunia-Mu agar hamba dapat menyampaikan dengan baik secara lugas, agar teman-teman dapat mengerti dan Bapak Guru pun juga dapat mengerti apa yang hamba ucapkan dalam video ini. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terberkatilah orang yang menangkap firman Tuhan dan menjalankannya dalam hari lepas hari. Amin. Seperti yang kita tahu, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas segala ciptaannya. Manusia pun demikian. Kehadiran kita di dunia ini, Tuhan rancangkan untuk membawa damai sejahtera bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan terlebih lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan selalu menetapkan rancangan damai bagi setiap umat-Nya yang mau datang kepadanya. Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umat-Nya yang dikasihinya. Misalnya, dengan memberikan talenta yang berbeda-beda pada umat-Nya untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena kasih dalam tubuh Kristus digambarkan dengan saling mengasihi sesama manusia dan saling tolong-menolong. Namun, hal yang menjadi masalah terbesar bagi kita umat manusia di muka bumi ini adalah kita selalu memiliki iri dan dengki dalam kehidupan kita sesama manusia. Bahkan mungkin antar saudara pun bisa ada rasa seperti itu juga. Misalnya kita memiliki keahlian di bidang akademis,
Kita pasti melihat orang yang sport, yang hebat dalam bidang olahraga, yang kuat lari, sedangkan kita baru lari 1 putaran pun sudah merasa capek dan sedikit ngos-ngosan. Mungkin kita akan pikir, kayaknya bagus juga kalau aku hebat dalam hal olahraga. Namun belum tentu kalau kita hebat dalam olahraga kita dapat menguasai akademis juga. Karena otak kiri dan otak kanan itu ada 2 hal yang berbeda. Ada yang hebat dalam bidang seni, ada yang hebat dalam bidang materi-materi, ada yang bisa dalam menuliskan, ada juga yang lebih bagus dalam bidang praktek. Rasa iri itu biasanya hanya dalam pikiran manusia saja, belum mereka realisasikan. Misalnya kita ngelihat nih ada orang punya paras cantik atau tampan, kita pasti bakal bilang, wah cantik banget, coba kalau aku cantik pasti aku juga disukai. Padahal belum tentu wajah cantik itu menggambarkan sifat yang baik. Jangan hanya melihat dari sampulnya saja. Banyak orang yang kelihatan cantik, diam, polos, maka mungkin dia ikut juga pelayanan, namun ternyata dia terlibat dalam pergaulan yang tidak baik dan mungkin mendapatkan pasangan yang mungkin sedikit tidak mendukung dalam bidang pelayanannya. Seharusnya membuat dia jadi lebih baik, malah bisa saja menjerumuskannya dalam hal yang tidak benar. Dan belum tentu juga seseorang yang kita lihat jarang beribadah, dia juga orang bisa berperilaku tidak baik. Mungkin dia jarang beribadah, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu menerapkan nama Tuhan agar semua aktivitas jalannya berjalan dengan baik dan selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Itu sudah jauh lebih baik. Karena sesungguhnya ibadah itu dan baik Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita beribadah ke suatu tempat ibadah, tapi melainkan kepercayaan dalam diri kita masing-masing. Atau bisa bilang sebagai iman. Iman yang kuat adalah pribadi yang kuat. Begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Bahkan mungkin aku sendiri pun juga sering merasakan ketika melihat orang-orang, kenapa aku tidak seperti yang lain. Misalnya, aku menyukai Mandarin, sedangkan yang lain tidak ada yang menyukai hal tersebut. Bisa dibilang satu-satunya di kelas. Mereka akan bilang aku aneh karena suka hal yang bahasa yang bahkan bahasa planet dan tidak ada yang mengerti. Namun setelah aku sadari talentaku itu mungkin berguna ketika aku berada di suatu lingkungan yang benar-benar mengerti aku. Mungkin ketika aku berjalan ke luar negeri, terus ada yang nanyakan English or Chinese, maka belum tentu English or Chinese, maka ada yang cuma misalnya bahasa negara itu sendiri atau Chinese. Disitulah aku ngerti kalau talentaku itu bisa berguna walaupun bukan di negara aku sendiri. Oke, sekian khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup khotbah pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih hamba telah menyelesaikan khotbah pada hari ini dan semua telah berjalan dengan baik dan dapat menyampaikan isi hati hamba yang terdalam pula dan memberikan pandangan bahwa tidak selamanya hal yang kita lihat baik dan hal yang buruk terlihat buruk. Semua itu tergantung pada pribadi manusia ya Tuhan. Terima kasih Kau telah membantu hamba dan menyampaikan ini dan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih telah menonton sampai dari awal sampai akhir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.